Tenang aja, rekaman ini hanya saya berikan ke siswa di sini, ya. Jadi siswa yang lain nggak bisa ngelihat. Jadi kalau mau ngomongin sesuatu juga nggak tahu ini gitu ya. Iya. Oke. Oke. Yang kelihatan apa sekarang? Putih. Putih ya, papan tulis ya. Iya. Oke, hari ini kita akan mulai di bab pertama. Jadi kalau yang sudah download, bab pertama di PW itu sebetulnya bab pertama di PW itu listrik statis, tapi di sekolah itu banyaknya mulainya listrik dinamis. Ya, jadi saya akan coba mengikuti di sekolah walaupun mungkin belum mulai. Tapi kalau di sekolah nanti udah mulai dan ternyata listrik statis semua di sini yang hadir siswanya, kita akan mulai listrik statis. Tapi kalau ada yang beda-beda, maka kita akan mulai dari listrik dinamis ya. Oke, listrik dinamis. Jadi bab satunya tentang listrik dinamis. Ini pakai laptop atau pakai handphone? Saya sih laptop. Saya laptop. Oke. Laptop, Pak. Oke ya. Nah, bagusnya memang pakai laptop. Ada listrik dinamis. Dinamis. Yang kita akan pelajari listrik dinamisnya yang searah. Searah itu AC. Ya, listrik dinamis searah itu namanya AC. Namanya AC-DC maksudnya. Kok AC sih? DC. Di kelas 12 kita akan belajar banyak sekali, mungkin 4 bab itu listrikan. 4 bab atau mungkin di beberapa buku dibagi jadi 5 bab. Nah, sekarang kita itu sebetulnya kelas 9 udah pernah belajar listrik dinamis. Jadi listrik itu dibagi jadi 2 aja ya kalau di sekolah. Ada statis, ada dinamis. Statis ini dipelajari juga di kelas 9 ketika SMP. Statis ini kita belajar tentang hukum Coulomb, tentang muatan ya, yang nanti ada rumusnya F kaki Q per R kuadrat. Apa yang dimaksud listrik statis? Listrik statis ini listrik yang muatannya diam, muatannya cenderung diam. Walaupun bergerak dia hanya sekali aja, udah gitu dia udah selesai. Contohnya listrik statis, kalau ada penggaris digesek ke rambut kemudian ditempelkan ke kertas, kertasnya nempel. Oh itu mah SD ya, SD juga bisa kayak gitu ya belajar, tapi belum ada rumusnya. Nah contohnya lagi petir, petir itu listrik statis. Cuman kenapa bisa terlihat seperti ada listrik gitu ya, bisa kesambar petir listrik, karena dia muatannya sangat besar, jadinya dia bisa menghasilkan listrik yang begitu besar. Nah, yang kita pelajari di sini listrik dinamis. Dinamis itu ada 2, ada yang searah dan ada yang bolak-balik. Searah itu dia nanti DC. Kalau bolak-balik itu namanya AC. Dari kata apa DC? Direct current. AC itu kalau nggak salah alternating current ya, alternate current. Nah itu AC. Oke, nah sekarang hari ini kita khusus di bab ini akan belajar tentang listrik dinamis yang searah atau DC. Nanti mungkin 2 bab kemudian itu akan 3 bab kemudian itu akan belajar tentang AC ya. Oke, jadi sekarang kita khusus akan belajar tentang listrik dinamis yang searah. Sekarang kita lihat sumber-sumbernya. Sumber arus DC atau arus searah. Nanti mic-nya dibuka gitu ya. Karena saya biasanya selalu akan bertanya sepanjang belajar. Kenapa? Takutnya saya ditinggalin.
Terus saya udah selesai, ternyata nggak ada orang di situ kan, sedih banget nggak? Bener. Saya waktu di kelas yang lain saya kayak gitu, tapi ternyata saya lompat sendirian. Mereka semua nungguin. Terus saya udah nerangin, terus saya bilang kok nggak ada tanda ininya, kemana gitu kan. Oh ternyata saya yang keluar duluan. Nggak tahu sinyalnya, nggak tahu kepencet gitu. Jadi, Mas kok kemana? Iya, ternyata saya yang keluar. Oke, untung belum lulus ya. Takutnya udah lulus Mas, tahu nggak Mas? Waktu itu kan waktu kita masih SMA dulu, Mas Budi tuh ngajar, tapi Mas Budinya tuh kita udah nggak ada di kelas tuh. Untung gitu ya, saya tahunya belum pada lulus. Coba kalau udah pada lulus saya baru tahu. Menyesalnya lama sekali tuh. Oke, sekarang kita lihat ada sumber arus DC. Sebelum kita belajar ke materinya. Ini ada sumber arus. Ada yang tahu sumber arus searah itu apa aja? Saya tanya satu-satu ya, dari yang awal duluan gabung. Karena kalau awal duluan gabung ditanya, dia bisa banyak opsinya, nggak ada yang bisa nyamain. Jadi siapa yang duluan gabung itu kan akan saya tanya duluan. Mas saya pengennya ditanya belakangan. Kalau belakangan ditanya, nanti jawabannya sudah diambil duluan sama yang lain. Dan ini harus beda. Nggak boleh sama. Oke, Rene. Sumber arus DC tahu apa aja? Sumber arus DC. Sumber arus DC itu arus searah. Arus searah ini yang sering kita pakai di dalam kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara. Wah. Maksudnya apa aja boleh, Kak? Satu aja contoh sumbernya, sumber arusnya. Satu barang. Dinamo. Oke, dinamo. Saya tulis dulu ya. Oke. Dinamo, bagus sih. Dinamo. Itu doang yang saya tahu. Oke. Yang kedua gabung tadi Bisma ya. Bisma apa Bisma? Baterai, Kak. Baterai. Oke. Itu jawabanku. Kalian kan lebih canggih kali. Jadi kalau mau jawab duluan, Harus datang duluan. harus login duluan. Itu ya, saya bikin seperti itu perjanjiannya. Jadi Mas, tadi saya mau jawab itu, nggak bisa. Lain kali login duluan. Oke, Ama. Nggak boleh sama. Aki, iya nggak sih? Oke, Aki, betul ya. Iya, Oke. Ini udah bagus. Nah, cuman saya garis bawahi dinamo. Dinamo itu ada dua. Bisa menghasilkan arus AC, juga bisa menghasilkan arus DC. DC ya. Itu ada dua, betul. Tapi betul, bisa. Contohnya dinamo apa? Dinamo sepeda. Yang zaman dulu mas sepeda ontel. Itu dia tidak menggunakan, kalau sekarang tuh merek Rock Bros. Sekarang itu dicas gitu kan di sepedanya. Lagi musim sepedaan gini, semuanya gitu kan pakai sepeda, terus dikasih lampu LED belakangnya kedip-kedip. Oh gitu, saya kayak gitu sebabnya. Saya ikutan juga. Cuman bedanya sepeda saya bukan Brompton ya, bedanya. Brompton kebanyakan. Nah, tapi sepeda saya sepeda tandem. Sepeda tandem karena istri saya nggak bisa sepedaan, tapi saya nggak mau sepedaan sendirian. Jadi saya beli yang kayak Ipin Upin ya. Ya betul. Jadi kalau saya di apa? So sweet banget. Itu dia, semua orang so sweet bilangnya, padahal istri saya nggak bisa sepedaan. Tapi kalau saya sepedaan sendirian, saya nggak betah. Jadi kalau ada yang anak-anak lewat, Upin Ipin gitu semua. Oke. Multifungsi, Kak. Iya. Itu karena rumah saya dekat Gor Pakansari ya, jadi rencananya memang ketika sudah tidak pandemi, saya mau sewakan di Gor Pakansari rencananya ya. Lumayan lah. Nah, itu yang dipakai di sepeda yang zaman dulu dia menggunakan dinamo, betul ya, dinamonya DC. Kenapa? Nanti ada perbedaan, tapi kita tidak mempelajari di sini kenapa bisa menghasilkan arus AC dan DC. Itu waktu SMP dulu kita udah ya. Di sini titik beratnya bukan di situ. Oke, yang saya mau ambil di sini baterai saja ya. Kok Mas Aki enggak? Ya bolehlah Aki, cuman Aki tidak semua masih ingat komponen-komponen dari aki. Oke, saya ambil baterai saja di sini ya. Contohnya baterai. Karena baterai itu setiap waktu juga dipegang biasanya. Masa? Iya. Pada pegang handphone? Biasanya akan lebih lama pegang handphone mungkin dibandingkan pegang buku.
Enggak juga. Kakak tahu aja. Saya Siapa yang bilang bukan? Alma. Alma. Kenapa Alma? Saya suka baca buku kalau di rumah. Oh gitu. Bagus lah ya. Wah. Kalau saya Kan jujur aja. saya baca buku di HP termasuk nggak, Kak? Nah, itu Mana dia. bener Kak, Ibu Kak. Ibu saya, bapak saya ini semua bukunya ditaruh di atas jadi suruh saya baca. Oke, kalau saya jujur aja, saya beli buku di Google Playbook di Playbook ya. Saya berbayar ya, sampai habis jutaan tuh saya beli buku yang e-book semua. Oh, sombong. Enggak, saya ngasih tahu aja. Saya minjem Wah. biasanya kalau nggak ada saya suka. Ya, jadi saya megang handphone. Kenapa? Karena lemari saya tidak muat buku. Udah penuh bukunya. Penuh debu maksudnya, bukan penuh ini yang penuh debu kan dibaca. Allah. Jadi saya beli e-book ya. Nah, sekarang kita ambil contoh baterai. Yang di handphone ada. Kalau yang di handphone mungkin bentuknya beda sendiri. Bedanya banyak ya, nggak sendirian. Karena banyak yang pakai handphone. Nah, baterai handphone tuh kayak gini. Kotak ada plus minusnya, ada lempengannya gitu ya. Nah, tapi yang saya gunakan baterai yang mungkin umum dijumpai di remote. Remote AC, remote TV. Iya, Kak. Nah, ini kayak gini. Ada yang belum pernah tahu baterainya kayak gini? Tahu lah ya. Oh, Nggak tahu mah sih tahu ya. terlalu aja nggak tahu mah. Ya tahu kali aja gitu kan. Oke. Kita punya baterai seperti ini. Kenapa baterai bisa dipakai sebagai Oh, enggak udah. nggak ada yang gabung ya? Omar belum tuh tapi. Tadi saya keluar masuk lagi ke tadi. Oh, pantesan tadi udah Bisma kok login lagi gitu. Jangan-jangan yang ngobrol sama saya bukan Bisma. Wah, yang itu udah Kak. Aduh. Wah, jangan-jangan. Menyeramkan Takut, kayaknya Kak. gitu. Oh, saya ngajar sampai setengah 12, sampai setengah 1 malam juga online. Wah. Iya, Waduh. serius. Kakak didampingin Kak di belakangnya ya tadi. Itu dia Ada saya yang ngajar itu gitu karena pernah berisik di rumah. Saya ngajar di bawah pohon, terus kameranya dibuka, terus siswanya, Mas itu di mana Mas? Di bawah pohon mah nggak takut, nggak Mas, nggak usah open kamera deh. Oh ya udah, nggak takut. Betul itu daripada nanti ada yang muncul Mas ya. 2019 awal 2019 awal COVID aja ya. Wah, Karena PW langsung online seminggu ketika COVID kita langsung online karena memang ini udah disiapkan. Jadi sebelum COVID pun kita udah mempersiapkan online seperti ini sebetulnya. Oke, nah ini positif, negatif. Ya, jadi ada positif, negatif. Nah, kenapa bisa disebut sumber arus? Karena arus akan mengalir dari yang biar lucu, makasih. Pakai warna hijau. Nah, biar apa pakai warna hijau? Berbeda. Biar lucu. Oh, kirain buat beda. Biar lucu. Biar apa pakai warna hijau? Warna-warni. Supaya apa warna hijau? biar Biar lucu, jalan. biar lucu. Makasih. Tuh ada yang bilang Asa. lucu. Coba. Ih, Aduh, gak jadi. dulu aja. Makasih ya ampun. Tenang aja kalau rekamannya cuman kita-kita aja jadi nggak ada yang tahu ya. Oke, nah di sini akan ada arus yang mengalir. Makanya kenapa disebut sumber arus? Karena akan ada arus yang mengalir. Arus mengalir dari muatan positif ke negatif. Nah, arus listrik itu disimbolkan dengan apa? Ada yang masih ingat SMP? Ampere. Itu satuannya. Simbolnya, lambangnya arus listrik. Lupa saya Kak. Lupa. Lambda bukan. Lambda panjang gelombang. Aduh salah. Nggak tahu Kak, saya ngasal Kak naruh itu. Oke, nggak apa-apa. Nah ini sebetulnya saya udah tahu lah ya. Jadi bagus lah. Jadi nanti tolong saya akan kasih share di grup aja ya. Saya akan kasih ke Bisma. Karena saya nggak saya akan kasih ke Bisma nanti share di grup.
Itu target yang harus dikuasai selama 1 tahun ini. Enggak 1 tahun sih, 7 bulan. Oh, Itu ada dia fisika, kimia, TPS, PU, PBM, dan kawan-kawan. Itu harus wajib. Sampai Maret kan ya? April udah. Iya, betul. Hanya sampai Maret, jadi nggak akan lama. Oke, jadi tidak ada waktu untuk bermain-main. Kecuali saya tanya, mau masuk mana? Kayaknya nggak tahu deh, saya mah kuliah aja syukur. Ya udah, saya nggak akan kasih. Waduh. Ya, Ngapain gitu. Waduh, Tapi kalau tujuan. ya iyalah ngapain gitu loh. Tapi kalau oke, saya mau masuk sini. Oh ya udah bagus. Tapi kalau nggak tahu Mas, saya masih bingung. Nah, nanti kita arahkan. Oke. Kasih Nah, nanti pencerahan, Kak. jangan lupa isi profil ya. Isi profil di akun. Ya, Mau masuk mananya. Karena itu sebagai patokan. Oke, kita balik lagi. Jadi simbolnya itu lambang arus listrik itu I dari bahasa Inggris, intensity of current. Wah, keren kan? Nah, jadi simbolnya I. Kenapa? Karena ketika ini dihubungkan dengan sesuatu, dengan lampu gitu ya, dengan kipas angin, maka akan ada arus yang mengalir. Arusnya akan mengalir dari positif ke negatif. Kenapa bisa muncul arus? Karena ada muatan yang mengalir. Muatan apa yang mengalir? Yang mengalir itu muatan elektron ya. Yang mengalir itu muatan elektron. Muatannya elektronnya mengalir tapi dari negatif ke positif. Sekarang supaya apa? Saya pakai warna biru. Nah, supaya apa pakai warna biru? membedakan. Oh iya deh. Oke, supaya lucu ya pakai warna biru. Jadi ada merah, hijau, biru. Nah ini akan ada muatan listrik yang mengalir. Muatan listrik. Oke. Ya, jadi muatan listrik yang mengalir. Jadi, kenapa bisa muncul arus? Karena ada muatan listrik yang mengalir. Tapi muatan listrik yang mengalirnya di sini lebih tepatnya elektron. Elektron itu nanti simbolnya bisa E, bisa Ki, bisa E gitu ya. Itu dari negatif ke positif. Yang positif, kutub positif disebutnya potensial tinggi. Sedangkan kutub negatif disebutnya potensial Rendah. Ya, potensial rendah. Nah, kenapa kalau kita pakai baterainya lama-lama akan habis? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Nggak ada yang tinggi ke rendah lagi bukan? Tidak ada apa tuh? Tidak ada apa? Energi apa nggak tahu. Oke, tidak ada. Elektron bukan? Tidak ada muatan elektron yang mengalir. Mengalir. Ya. Jadi semuanya sudah mengalir. Kalau sudah mengalir, tidak ada potensial tinggi dan potensial rendah. Betul. Kenapa bisa ada? Ya karena ada yang satu banyak elektronnya, satu enggak. Tapi kalau udah mengalir, maka dia akan sama. Kalau sama, makanya sudah tidak ada beda potensial. Kalau tidak ada beda potensial, maka tidak akan ada listrik yang mengalir. Oke, kalau gitu, kita ketahui bahwa I itu tadi arus listrik didefinisikan sebagai banyaknya muatan listrik yang mengalir setiap dikalikan Q sama dengan I kali T, berarti setiap detik. Nah, gini. Jadi banyaknya muatan listrik yang mengalir setiap waktu, ya. Oke, nanti saya ini dulu deh. Saya kotakin dulu yang penting-pentingnya. Wah, yang lain nggak dikotakin berarti nggak penting dong. Ya udah, nanti saya tarik kotaknya sampai ke atas ya, biar penting semua. Waduh. Waduh. Nggak usah ya. Nah ini ya. Oke, jadi I itu namanya kuat arus. Kuat arus listrik. Satuannya tadi tuh Bisma bilang, ampere. Ki itu muatan. Satuannya Coulomb. Karena penemunya Sir Augustine Coulomb. Ya, jadi dia bulan depan dia ulang tahun kayaknya.
Agustin. Nah, ini waktu ya, satuannya second. Oke, di sisi lain, kenapa bisa muncul arus? Oh iya, bentar dulu ya. Ini saya pindah dulu, bentar. Pindah sini. Oke, nah. Bisa di-hide sih. Cuman takutnya saya kadang nggak tahu ini tuh udah di-share atau belum. Jadi sengaja nih saya timbulkan di sini. Nah, karena yang mengalir itu muatan elektron, jadinya Q sama dengan N dikali E. N-nya apa kira-kira? Ada yang tahu N-nya apa? Nggak tahu. Ya. Tadi saya ngajar yang sebelum ini. Karena dia dulu kelas 11 juga belajar sama saya suruh dia ngerangkum. Pelajaran kelas 10 sampai 12. Waduh. Karena sebelumnya dia benar gitu ya. Kata ibunya juga dia betul mas. Benar-benar ditanya ini udah. Nah pas tadi sebentar kok kamu tahu? Kamu ngerangkum ya? Iya kan disuruh. Oke. Nah itulah bedanya. Jadi nanti tolong, walaupun ini catatan dikasih ya, di download di ebook, tapi tetap harus dicatat ulang. Jangan dibaca, tapi dicatat ulang. Khusus ada buku les. Oke? Mas, mau ngambil surat lagi ini soalnya ayah kerja buat ini. Oke. Siap Bu RT. Iya nggak apa-apa Bu RT. Oke, nggak apa-apa. Kan ini direkam ini. N-nya itu tadi apa? Belum ya? Belum saya jawab ya? Belum kah? N-nya itu jumlah muatan yang mengalir. Jumlah muatan yang mengalir. Muatannya apa? Muatan elektron. Artinya semakin banyak jumlah muatannya, harusnya makin besar makin kecil. Besar Kak. Makin besar ya. Misalnya baterai ini berapa volt nih yang kecil gini? Bisma, ayo cowok. Berapa volt? Berapa volt? Yang buat remote satunya. Aduh, berapa Kak? Bener Kak. Saya searching Kak. Oh, jangan. Searching mah tahu semua. Oke. Ini tuh 1,5 volt. 1,5 volt ya. Listrik di rumah berapa volt? Wah, nggak tahu juga. Mana saya tahu. Oh, tahu. Saya tahu. Saya bagian isi token doang, Kak. Apa? Saya bagian isi token doang. Oke, tapi nggak di korting kan? Oke, udah. Isiin 1 juta ya, Bisma ya. Waduh. Terus kata bapaknya, oke Iya. Pak, udah gitu ya, kata Bismanya. Tahu-tahu diisi 100.000. Kok cepet habis sih, karena 100.000 ongkosnya buat di jalan kan, beli token. Tokopedia ya, sekarang udah ada. Saya iklan, direkam, saya iklan nanti saya kasih ke Tokopedia deh ini saya, rekamannya. Astaga, sekali di endorse gitu ya. Di endorse kali aja gitu kan. Nanti saya ganti nih presiden West-nya, jadi Tokopedia di sini ya. Itu contohnya di rumah itu 220 volt. Di rumah siapa? Di rumah Bisma, di rumah saya, di rumah Rene, di rumah Alma, itu sama semuanya ya, 220 volt. Nah, baterai tadi hanya 1,5 volt. Apa Makanya 200, apa tadi? 220 volt. 220 volt di rumah. 220. 280. 220. Di Timur Tengah itu 110. Kalau di Inggris 330. Kok tahu bener? Emang saya nggak pernah ke sana, tapi buku adalah jendela dunia. Jadi dengan baca kita tahu gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini E-nya apa? Ini nggak cukup ya, ini ngalangin aja nih. Saya pindahin dulu deh. Ngalangin nih, oke. Di sini ya E. E-nya itu muatan elektron. Berapa muatan elektron? Ada yang tahu? Aduh. Saya ingat dulu. Kenapa sekarang lupa? Oke ya, ini sengaja saya tanya. Jangan aduh si Mas Budi kerjaan nanya. Oke, gini. Saya untuk untuk tahu seseorang, saya harus banyak bertanya supaya saya tahu. Oke, ini di sini kelemahannya, di sini.
Contohnya orang sakit ke dokter, apa yang dokter lakukan? Diagnosa. Diagnosa, betul. Dokter nanya-nanya nggak? Betul, nanya. Pak, sakitnya apa loh? Orang sakit justru saya nggak tahu, makanya datang ke dokter gitu kan. Tapi tetap dokter nanya demam berapa hari, batuk atau enggak, perutnya sakit atau enggak, misalnya kayak gitu. Nah, ini pun saya nanya supaya saya tahu nih. Ini materi Oke. kelas 10 ya, Kak? Iya, materi kelas 10, betul. Dan ini ada di kimia juga ada. Iya, di kimia, Kak. Iya, betul. Saya tahu deh, Kak, kalau di kimianya. Saya tahu deh ini ada di SMA gitu ya. Cuman masa saya nggak tahu nilainya. Iya. Itu aja. Saya cuma tahu Itu aja. apa definisinya dong, Kak. Kalau oke lah ya. Nilainya itu 1,6 kali 10 pangkat 8. Iya nggak sih? 10 pangkat 10. min 19. Nggak salah. 10 Baiklah. pangkat. Nah, 10 pangkat min 19 atau ini ya, 19 aja deh, 19 kolom. Nah, itu muatan elektron. Kalau muatan proton sama, bedanya ada negatif, ada positifnya ya. Jadi kalau elektron dia pakai minus, tapi di sini tidak perlu ya. Karena kita udah tahu. Itu muatan elektron. Oke. Di halaman ini ada yang mau ditanyain nggak sebelum kita lanjut ke halaman kedua? Tadi pas saya ngambil surat lagi, itu tadi ada apa, Mas? Nggak ada apa-apa. Oh, nggak dijelasin yang lain. Ini cuman Q sama dengan N kali aja jumlah. Kak, Ya, Kak, jadi apa? mau nanya dong, Kak. Kan tadi Kakak bilang kan yang apa namanya, yang baterai kan kalau misalnya dua-duanya sama energi apa potensialnya, berarti mereka dianggap habis kan, Kak? Iya, betul. Berarti sebenarnya ada kemungkinan untuk apa di recharge gitu atau nggak diubah Oke. kembali. Handphonenya dicas nggak, Bisma? Iya. Dicas nggak? Nah, berarti bisa kalau gitu. Kok Oh. bisa? Nah, Oke, nanti di kimia ada. Ngisinya tuh kemananya tuh? Oke, nanti di kimia ada ya. Jadi di kimia itu ada di bab kedua kelas 12 ya, itu ada. Jadi ada yang mengubah mengubah di sini elektronnya supaya jadi listrik dan sebaliknya. Ya di kimia nanti ada di bab kedua kalau nggak salah ya, di reaksi redoks, reduksi dan oksidasi. Oke, Kak. Nanti terjawab tuh. Oh, yang red. Ada reaksi spontan dan ada reaksi tidak spontan. Nah, itu ada tuh. Nah, baterai di handphone, di cas, terus ada baterai yang kayak gini juga ada ya, baterai yang bisa diisi ulang gitu ya. Nah, itu sama. Prinsipnya lebih kurang dia mengubah tadi tuh, kalau ini elektronnya mengalir, maka dia tanda kutip mengembalikan elektron ke sini. Makanya nanti harus ada yang lebih bermuatan negatif dan harus ada lebih yang bermuatan positif. Kalau di misalnya tadi ini mana nih? Oh, ini ketutupan nih. Oh, di baterai deh. Di baterai itu yang muatan positifnya apa? Nanti dia pakai karbon. Kalau yang baterai biasa. Makanya kalau ada yang pernah ngebongkar baterai, itu hitam tuh. Karena dia pakai karbon. Sedangkan lempengan negatif yang di bawah itu pakai apa? Seng bukan sih, Kak? Seng, betul. Atau zinc, Zn ya. Zn itu seng. Nah, ini lebih bermuatan negatif, ini lebih bermuatan positif. Tapi sayangnya ini nggak bisa diisi ulang. Ini nggak bisa dikembalikan elektronnya. Makanya kalau baterai isi ulang, dia bukan dari karbon dan seng. Dia dari apa? Ada tuh ya tulisannya, dia terbuat dari CD, kadmium, dan kawan-kawan. Nah, jadi nggak bisa baterai di rumah karbon dan seng kita colokin listrik, ya nggak bisa. Karena memang elektronnya tidak bisa dikembalikan. Tapi kalau yang lain tuh bisa. Gitu. Oke, ada lagi? Jadi tergantung bahannya juga, Kak. Tergantung bahan, betul. Tergantung bahan. Kalau bahannya emang nggak bisa ya, berarti dia hanya searah gitu ya, nggak bisa dikembalikan lagi. Oke, Kak. Makasih, Kak. Oke, ada lagi, Rene? Nggak ada, Kak. Nggak ya. Aman. Ini Rene sama Alma suaranya mirip ternyata. Itu Ya. Rene. Masa? Nih, kayaknya beda deh.
Beda deh kayaknya. Ya mungkin saya butuh waktu lah ya. Biasanya waktunya untuk membedakan saya butuh waktu sekitar ya 1,5 tahun lah ya. Jadi nanti saya baru bisa membedakan. Tahun setengah mah udah lulus. Saya tahu nih kalau Bisma, saya tahu karena cuma 2. Mungkin kalau ada Omar nggak tahu Nanti juga balik saya. lagi. Iya. Oke, karena nggak ada di halaman yang selanjutnya. Pokoknya kalau ada yang nggak ngerti di halaman yang sebelumnya, kalau saya lagi nerangin gitu ya, potong aja. Jangan nunggu beres baru nanyain. Nunggu udah diterima di Unpad, di UI baru nanyain. Mas Budi itu dulu apa sih yang dulu tuh yang mana itu yang waktu saya lesnya telat, waktu jam 15 gitu ya. Oh yang itu gitu, nanti saya baru ingat. Padahal kejadiannya udah lulus, udah jadi apa gitu ya. Ya, oke. Sekarang kita lanjutkan. Nah tadi kenapa bisa mengalir? Karena ada potensial tinggi dan potensial rendah. Karena ada lebih tepatnya di sini beda potensial. Nah beda potensial di sini ada positif dan ada negatif tadi. Nah perbedaan inilah yang menyebabkan apa tadi? Adanya arus listrik yang menyebabkan adanya muatan yang mengalir. Nah di buku, di beberapa buku beda potensial ini bisa simbolnya bisa delta V nih. Tapi ya bisa juga disimbolkan hanya dengan V. Dan di modul PW biasanya modul sekolah juga itu pakai V saja. V itu namanya beda potensial. Kalau volt tadi lambangnya apa, Kak? Kalau volt. Iya. Oke, beda potensial ini simbolnya V. Terus satuannya apa? Volt. Oh. Ya. Beda potensial. Nah, ini kan tadi ya 1,5 volt ya. Nah, ini beda potensial ini dan ini 1,5 volt. Kalau baterai yang kotak tuh, pernah lihat baterai yang kotak? Yang Pernah, Pak. bulat. Nah, saya pernah ngejilat ujung positif dan negatifnya saya jilat. Apa yang terjadi? Waduh. Kesetrum. Itu Trum. Ya. cukup kenceng ya. Dia 9 volt. Wih. Ya, jadi jangan pernah menjilat siapa juga, nggak tahu ya dulu waktu SD. Saya iseng aja gitu kan apa yang terjadi. Ternyata kesetrum yang terjadi ya. Jadi nggak tahu dulu ya, nama juga masih seperti itu. Nah ini 9 volt, jadi lumayan. Makin besar beda potensialnya, maka arus yang dihasilkan makin besar. Maka setrumnya gitu ya, makin besar juga. Makanya dia bisa menyalakan TV kalau di rumah 220 volt. Kalau 1,5 volt paling ya kecil lah ya dia. Lampu aja nggak sebanyak itu. Kalau baterai biasa handphone kalau nggak salah dia 5 volt kalau nggak salah ya. Tapi nanti ada kenapa bisa tahan lama, oh itu beda lagi. Nanti saya ceritakan spesifik Samsung yang terbaru. Oh enggak ya. Oh saya iklan Samsung. Oke, berarti di halaman kedua nanti ada Samsung. Halaman pertama nanti Tokopedia, ini Samsung. Ini menambah pendapatan, Kak. Oke, itu dia sengaja saya lupa pura-pura nyebut aja padahal udah direncanakan dari awal tuh. Nah, ini ada beda potensial. Jadi beda potensial itu perbedaan antara potensial yang positif dan yang negatif, tinggi dan rendah. Ketika dia berbeda, maka akan ada muatan yang yang ditarik dari negatif ke positif. Nah, untuk menarik muatan negatif ke positif dia butuh usaha. Nah, jadinya beda potensial itu dirumuskan dengan ini, yaitu banyaknya usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan gitu ya dari negatif ke positif, dari potensial rendah ke potensial tinggi. Nah, ini usaha. Apa satuan usaha? Joule. Belum. Baru mau jawab. Oke, nanti saya kasih waktu agak lama khusus buat Bisma ya. Nggak jadi kan? Tadi katanya baru mau jawab. Saya kasih waktu ya nanti. Cuma yang itu doang. Cuman tahu jual aja gitu. Oke ya, ini muatannya kolom. Satuannya kolom. Nah, jadi apa V beda potensial itu
didefinisikan juga sebagai banyaknya usaha untuk memindahkan muatan. Satu muatan itu usahanya berapa sih? Nah, itu adalah V-nya. Oke, sekarang kita lanjut. Ada di semua ini ya, ada namanya hambatan. Hambatan itu nama kerennya apa? Home. Satuannya, itu satuannya. Satuannya. Bisma itu kalau jawab dari tadi satuannya, berarti itu yang paling berkesan buat Bisma. R bukan sih? Lebih Bukan enak aja N. dulu, Kak. Apa? R. R, betul. R. Tadi saya ngomongnya R. Oh, R ya. Mungkin dari Bogor itu R, mungkin sampai Cibinong tereliminasi gitu ya, jadinya kayak N. Wah. Oke, R. R itu resistance atau namanya resistor ya. Resistor. Jadi simbolnya R, satuannya betul. Satuannya ohm. Ya, satuannya ohm. Apa hambatan? Dalam listrik kita butuh namanya jalur untuk menghantarkan arus. Oke, tanpa adanya jalur, maka nggak akan ada listrik yang tersambung. Misalnya pipa PDAM kemarin di Bogor pecah. Iya benar. Waduh. Oke. Mana ya tuh? Kebagian nggak? Kebagian mati Iya. nggak? Iya. Mati. Oh, kasihan Mati. banget Dari ya. bayi. Saya untung di Cibinong ya, jadi beda. Kalau itu Wah. apa itu? Tirta Kahuripan ya atau apa sih? Lupa Apa? saya. Apa? PDAM-nya tuh Tirta Kahuripan apa Telaga apa gitu kan? Yang Tirta kayak Saya lupa. Nah itu. Nah, kenapa air bisa mengalir melewati apa ke rumah-rumah dari sumber airnya? Jalur. Jalur. Apa jalurnya kalau air? Pipa. Pipa. Ya. Jadi kayak pipa PVC gitu. Air mengalir sampai jauh. Wafin. Oke, di ini jadi Wafin juga nih nanti nih. Ada Wafin, lumayan lah ya. Tadi ada Wafin, ada Samsung, Tokopedia. Nah, itu jadi air mengalir lewat pipa. Nah, kalau di listrik air mengalir lewat apa? Lewat kabel. Oh iya. Kabelnya terbuat dari apa? tembaga. Anak cowok nggak tahu, terlalu aja. Taunya Otak cuma putih kan disuruh saya, Kak. apa? Suka saya kopek-kopek, Kak. Oke, sama saya juga ya. Saya di Ada sini. ininya ya. Terus ada yang merah sama birunya gitu ya. Iya. Betul. Iya sama saya juga gitu. Saya di sini terima bongkar, tapi tidak terima pasang. Wah, Bongkar. Bongkar, Bukan tapi saya, saya nggak Pak. janji ya bisa pasang lagi gitu ya. Nah, di sini betul ada kabel tembaga, ada timah, ada lain-lain ya. Besi juga bisa sebetulnya, cuman dia kenapa kabel enggak dari besi? Ya nggak mungkin lah, besi itu berat, besi itu mahal, tidak elastis. Sedangkan tembaga timah itu elastis. Tapi kenapa yang banyak yang dipakai tembaga? Karena dia kuat, tahan panas. Nah, listrik mengalir melewati tembaga, tapi tembaga ini termasuk ternyata hambatan. Jadi si tembaga itu hambatan juga dia. Si timah itu hambatan juga. Makanya di sini ada istilahnya hambatan pada kawat konduktor. Ya. Atau pada kawat penghantar. Kira-kira hambatan makin pendek, hambatan yang panjang, kawat yang panjang sama yang pendek, hambatannya besaran yang mana? Panjang. Iya. Makin panjang dia makin terhambat. Sedangkan misalnya diameternya, karena kan ini tembaga ya, tembaga itu dia nanti bentuknya lebih kurang, kalau kita potong dia melingkar. Ada yang pernah motong? Pernah nggak? Pernah ya. Nah itu bentuknya lingkaran. Oh ini sama sih. Nggak bisa dikecilin apa? Pindah dia. Oh gede. Oh nggak apa-apa lah ya. Nah kayak gini. Nah ini ada luas penampangnya. Tadi ini ada L-nya. Ini tuh L ya. Nah di sini ada luas penampangnya A.
Nah, ini pun sama, ada L-nya, ada A-nya. Kira-kira pipa air, kalau air nih kita ibaratkan, makin besar pipanya, hambatan makin besar, makin kecil. 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 Begitu juga sama ini. Listrik pun sama. Nah, sekarang ada tembaga, ada timah. Kira-kira pengaruh nggak bahan pembuatnya? Mungkin. Pengaruh. Betul ya. Dia pengaruh. Kok tahu? Karena ditanyain pengaruh atau enggak. Oh, berarti pengaruh gitu. Enggak juga sih. Enggak juga ya. Oke ya. Oke deh kalau gitu deh. Saya emang sukanya berprasangka buruk selama pandemi ini ke murid karena saya nggak tatap muka. Saya nggak tahu apa yang murid saya lakukan gitu kan. Jadi saya buruk aja prasangkanya gitu. Bisa juga lagi megang handphone kan. Oh iya Kak, betul Kak, oke Kak gitu ya. Bisa juga lagi nonton gitu. Jadi kalau misalnya semakin besar diameternya, semakin besar Kak itunya Kak. Hambatan makin kecil. Hambatannya makin kecil. Ya? Nah, sehingga dirumuskanlah di sini R sama dengan rho L per A. Apa rho-nya gitu ya. Nah, ini saya geser. Jangan terlalu jauh, nanti kangen. Aduh. Apa lagi? Jangan terlalu jauh, takut kangen kan. Oke. N-nya itu hambatan. Satuannya apa hambatan tadi? Bisma yang jawab lagi. Ohm Kak. Ohm. Rho itu hambat jenis. Hambat jenis ini tergantung dari bahannya. Bahannya besi, tembaga, timah itu beda-beda. Satuannya bisa ohm meter, ohm milimeter, bebas lah ya. Terus apalagi L. L itu panjang. Panjangnya meter. A-nya? Luas penampang bukan? Oke, A-nya luas penampang. Luas penampang. Satuannya apa? Karena saya pakai meter semua, berarti satuannya meter persegi. Oke, jadinya kalau makin panjang, hambatan makin banyak, makin gede. Makin besar. R sama L berbanding lurus atau kebalik? Lurus Kak. Lurus. R sama A? Berbalik. Terbalik ya. Jadi mulai sekarang jangan bingung yang dimaksud berbanding lurus dan terbalik itu apa. Kalau berbanding lurus, L-nya makin besar, ya R-nya makin besar juga. Kalau berbanding terbalik, ya A-nya. Pembaginya makin besar, maka R-nya makin kecil. Nah, itu terbalik. Oke. Iya. Suka bingung. Saya pernah ngajar tahun kemarin yang dia mau masuk FK gitu ya. Dan itu masih kebalik. Yang dimaksud lurus dan berbanding terbalik apa sih? Saya mengira dia nggak bisa di situ, ternyata betul. Nah, akhirnya ternyata itu doang, iya itu aja gitu ya. Jadi kita pakai ini aja, pembaginya kecil, pembaginya besar, hasilnya kecil. Itu berarti terbalik gitu. Nah, sekarang bentuk luas penampangnya segitiga, lingkaran atau persegi panjang biasanya bentuk tembaga? Bulat. Kabel, lingkaran. Kalau bulat itu bola. Iya, maksudnya lingkaran. Oke. Nah, lingkaran. Rumus luas lingkaran apa? PR kuadrat. 22 per 7. Ya, boleh 22 per 7. Iya, boleh. Sama pi-nya tuh. Salah. Iya, itu pi-nya ya. Jadi boleh itu. Nah, kalau mau pakai jari-jari, pakai diameter, karena setengah R itu setengah diameter, jadi seperempat jadinya dikuadratin. Jadi rho L per pi seperempat D kuadrat. Nah, di modul PW 4-nya ke atas ya. Jadi 4 rho L per pi D kuadrat. Nah, ini rumus dari hambatan pada konduktor. Siapa yang menggunakannya gitu ya, yang menggunakan konsep ini? Yang menggunakan konsep ini itu dulu itu namanya salah satunya yang terkenal
Thomas Alva Edison. Pernah dengar? Pernah. Lah, Kak. Kenal? Pasti pernah. Enggak. Nggak Nggak kenal ya? tuh. Oh, enggak kenal. Kenal. Kenal di mana? Ketemu Nggak di mana waktu itu? Oh, nggak kenal. Oke, dia itu penemu apa? Dinamo. Bukan. Lampu, Kak. Apa ya? Penemu lampu bohlam. Iya. Ya. Lampu bohlam itu yang berwarna kuning. Kenapa bisa muncul lampu? Karena kawatnya itu berpijar. Kawatnya kepanasan, dialiri arus, makanya dia berpijar. Makanya lampu pijar disebutnya. Nah, ke sini makin lama makin hilang, tergantikan dengan lampu LED gitu ya. Nah, tapi ini dia menggunakan konsep hambatan ini. Yang katanya dia gagal. Sampai berapa kali tuh gagalnya? Banyak, Kak. Ya, betul, banyak. 90 atau 900 gitu ya, 900-an kalau nggak salah. Oh iya. Ya, dia sampai gagal, akhirnya dia, ya itu versinya ada lagi sih yang mengatakan beda lagi gitu ya. Cuman versi yang umumnya seperti itu. Nah, ini hambatan resistor. Hambatan pada konduktor, kawat konduktor. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Seiring berjalannya waktu, hambatan itu ternyata dipengaruhi oleh salah satunya suhu. Ya, makin suhu makin suhu tinggi suhunya, maka hambatan makin besar. Makanya kalau handphone panas, jadi lambat tuh dia. Jadi nge-lag atau kawan-kawan. Nah, itu karena dia hambatannya makin besar dia. Sehingga di sini muncullah rumus RT. Ya Alma ya, jangan bilang RT langsung ke depan ngambil surat lagi nih. RT sama dengan oh enggak ya. Selesai, oke. Alfa kali delta T. Nah, RT di sini retweet. Oh enggak ya, itu Twitter. RT di sini dia hambatan ketika suhu tertentu. Ketika suhu tertentu. Jadi hambatan itu akan dipengaruhi oleh, tahu alfa? Alfa beta gitu, gambar gitu kan. Nah, di sini alfanya apa? Suhu. Alfa di sini koefisien. Aduh, salah. Muai. Muai L bukan, doanya L bukan. Bukan ya. Muai, tapi ya betul ada L-nya dulunya, cuman kali ini tidak ada. Muai tembaga bukan sih, Kak? Koefisien muai panjang. Iya. Panjang. Ini kelas berapa? Kelas nggak tahu. Nggak ingat. Oke, ini kelas 7 SMP. Kelas 10. Di beberapa sekolah kelas 11. Ya. Ada Kimacet, MC Delta T. Oh iya, Kimacet, baru ingat kalau itu baru. Nah, itu temennya ini. Cuman bedanya Kimacet ingat. Kalau ini nggak ingat. Yang ada koefisien muai panjang ya. Memang di dunia ini ada hal yang harus kita lupakan. Dan ada yang harus kita ingat gitu ya. Jadi ya udah, ini mungkin bagian yang harus dilupakan kayak dulunya. Dan memang ini jarang keluar. Ini jarang keluar. Dalam sejarah UTBK atau masuk PTN ini hampir tidak pernah keluar. Seneng kan di situ. Biasanya kalau ada yang nggak keluar seneng. Terus ngapain ada? Ya karena di sekolah suka ada. Cuman memang sekolah itu rapot semester 5 masih bisa dipakai buat masuk PTN. Ya, jadi harus bagus. Masuk PTN mandiri itu bisa dari jalur rapot. SNMPTN ya? Mandiri. Mandiri. Pasti, betul, mandiri. Misalnya masuk Unpad itu bisa pakai jalur rapot. Misalnya baru masuk Brawijaya itu bisa pakai rapot. ITB bisa pakai rapot. Itu rapot PTN kan, Kak? Apa? Itu tadi yang jalur rapot tuh PTN bukan sih maksudnya, Kak? Iya, buat PTN. Swasta juga banyak ya. PTN. Jadi kalau masuk PTN itu ada beberapa jalur. Nah, rapot itu banyak digunakan, bukan SNM. SNMPTN kan ada kuotanya ya.
Iya. Oh, kalau Berapa persen? mandiri enggak atau gimana? Bukannya di kuota juga? Oh, mandiri bebas. Oh, bebas. Nah, Bebas. untuk PTN-nya kan? Mandiri itu tergantung PTN-nya. Iya. Betul. Maksudnya kuota mandiri ada, tapi bebasnya itu dari sekolah manapun, bahkan dari paket C pun bisa. Oh iya, yang Ya, ini enggak sekolah kan? betul. Atau kemarin itu ada kejadian, boleh ikut SBMPTN berapa kali? Maksimal. 2 atau Kak? 3. 2. 3 kali. Oh, 3. 3 kali. Oh iya sih. Ya. Nah, udah 3 kali dia boleh nggak pakai ijazah yang sama? Enggak mungkin. Nggak boleh. Nah, terus ada, ini real, kisah nyata. Karena dia belum keterima, dia nyoba tahun keempat. Pakai ini. Pakai ijazah kejar paket. Jadi dia bukan pakai ijazah SMA. Jadi dia ikut kejar paketnya, kemudian dia tes SBMPTN dan dia diterima di tahun keempat. Waduh. Ya, jadi seperti itu gitu loh perjuangannya. Dan memang kalau lihat di Twitter bisa lihat ya nanti di SBMPTN Fest kalau nggak salah namanya ya, karena saya ikut. Ini perjuangan mereka tuh ada yang wah macam-macam deh. Kenapa saya kasih tahu? Ya saya nggak mau murid-murid ya kayak gini. Saya pengennya di awal tuh udah bisa tidur nyenyak gitu ya. Iya. Jadi jangan apa ya, kadang kita memberikan kabar-kabar seperti ini tuh bukan nakut-nakutin. Tapi ini loh, nanti tuh kamu akan menghadapi seperti ini. Tidak nyaman terus hidupnya. Nah, jadi keluar dari zona nyaman. Oke. Sekarang kita akan bagian tersulitnya. Saya sebetulnya dari tadi nungguin ini Omar kemana gitu. Kak mau nanya dong Kak. Kayaknya dia izin deh. Atau lupa. Kak, kalau misalnya yang SBMPTN ini rapotnya tuh rapot dari kapan atau yang kelas 12 saja Kak? Yang SBM. Itu mah ngambilnya dari nilai UTBK kan? Oke. Itu mas saya terangkan ini dulu nih. Gak apa-apa. Tenang aja di sekolah belum mulai kan? Iya. Jadi masuk PTN, walaupun nanti di bulan Desember, insya Allah nanti diterangkan kembali, PTN itu masuknya ada 2. Ada undangan, dan ada tes. Undangannya ada 2. Ada undangan murah, yang kita sebut apa? SNMPTN ya? Ini murah. Dan hanya ada beberapa, biasanya sih hanya UI, ya, yang mengadakan undangan, namanya SIMAK UI. Iya, SIMAK UI. Unpad juga katanya ada, tapi dia ke swasta. Soalnya teman saya ada yang gitu. Nah, bisa jadi. Tapi setahu saya yang sama ini beredar gitu ya, di Bogor. Dan di Cibinong juga ada di sini. Saya ada murid juga di SMA 1 Cibinong. Ini seperti ini. Ini murah, ini mahal. Dan ini hanya UI. SNPTN ini bebas. Mau Unpad, mau UI ITB, dan kawan-kawan. Nah, sedangkan untuk tes itu ada 2. Ada tes umum namanya SBMPTN. Ini murah. Sama tes mandiri. Tes mandiri, ini masuk mandiri ini tidak ini ya. Bisa lewat UTBK. Kalau ini kan cuma 1 ya UTBK. Bisa pakai nilai UTBK. Bisa pakai nilai rapot. Bisa pakai tes mandiri sendiri. Ada lagi. Tes tulis. Nah, rapotnya dari mana? Dari kelas 10 sampai kelas 12 semester 1. Nah, ini. Kapan kita harus memilih rapot? Kapan memilih UTBK? Nanti dikasih tahu. Pas di bulan Desember. Ya. Tapi yang jelas harus bagus dulu. Rapot semester 5-nya. Supaya lewat jalur rapot bagus, UTBK boleh, tes tulis siap gitu. Oke? Ada yang mau ditanyain ya? Kalau misalnya yang SMPTN itu apa namanya? Mereka undangannya itu lewat apa? Langsung dengan nilai rapot
itu apa dari pilihan apa anak-anak pilihan yang terbaik di sekolah ya? Oke, ini nih. Kalau akreditasinya A, dia 40%. Jadi misalnya di RP itu harus lihat dulu. Biar nanti ada yang 25 ya, 25%. Iya, betul. Ada yang 40, 25, ada yang 5%. Nah, itu harus dilihat dulu. Kalau nggak salah sih di Bogor mah rata-rata 40% ya akreditasinya A. Nah, tapi sayangnya 40% ini hanya kuota. Yang diterima berapa? Maksimal 50% dari 40%. Jadi berapa tuh? 20% itu maksimal. Sisanya ya banyak nggak keterima. Jadi jangan pernah mengharapkan diterima lewat SNM, PTN walaupun nilainya bagus. Kata orang-orang gitu. Jadi itu bukan jaminan sama sekali. Ya, tahun kemarin saja ada yang saya tahu ya di Semansa itu juara 2 kalau nggak salah. Itu nggak keterima. Nggak keterima di mana, Mas? Nggak keterima di PTN lewat SNMPTN. Ya. Seangkatan itu kedua kalau nggak salah ya. Jadi bukan masalah seperti itu. Terus gimana nanti dikasih tahu triknya ya? Supaya bareng-bareng sama anak kelas 12 yang lain. Oke, jadi rapot dari semester awal sampai 5. Dan itu ada kuotanya. 40%, tapi diterimanya rata-rata maksimal segini. Nggak akan lebih, bahkan kurang. Tergantung sekolahnya. Oke, ada lagi? Tidak ada? Udah Jika tidak ada, kita lanjutkan. Apa sekarang? Ini bagian yang terpenting sepanjang bab ini. Tadi saya WA Umar, katanya jaringannya sedang bermasalah. Umar. Saya mau WA dulu, ini masih KBF. Tapi udah hilang ya linknya ya? Oh iya, udah dipencet dah. Iya ya, udah hilang ya. Masih bisa sih Kak. Bukannya hilang ya? Dia masukin kodenya manual. Oh. Kalau enggak, copy paste link yang sekarang aja ke grup. Iya, ini Dia bisa klik. Ini saya copy pas, saya langsung WA ke dia aja nih. Oke. Atau mau di... Nggak apa-apa sih, udah saya WA. Dia online sih. Cuman kayaknya moderatornya sama dia di nonaktifin, jadi kita nggak tahu itu tuh udah dibaca atau belum. Biasanya kalau yang model WA yang kayak gitu banyak musuhnya. Bener. Kalau saya WA aja ya udah dibaca ya biru gitu loh, centang 2 biru gitu aja. Kan suka banyak yang nggak ngerit kalau udah. Itu dia. Ya kalau saya sih apa adanya aja ya, walaupun itu fitur dari WA, cuman saya sendiri suka kesel kalau nah kan masukkan mana Omar? Nggak ada. Tadi udah saya izinkan. Di sini 5. Enggak nih, belum. Tadi saya udah izinkan dia. Halo. Belum datang dia. Katanya nge-lag parah, Pak. Oh, itu dia. Halo, Omar. Panggilannya apa sih dulu tuh, Omar apa Gibran sih? Bisa dua-duanya gitu. Oh, dua-duanya. Halo, dua-duanya. Maaf nih, saya kedengeran. Astaga. Oke, Omar kedengeran nggak? Kedengeran? Suara saya kedengeran nggak ini? Kedengeran. Kedengeran suara Omar. Kedengeran nggak suara saya? Main. Oh, lumayan. Ya, jadi untuk pekan-pekan selanjutnya kita jam 15 ya. Iya. Oke. Harus beradaptasi dulu. Makanya nggak apa-apa, ini saya lebihin. Omar nanti ini untungnya kita masuk subbab baru, jadi tidak ada hubungan dengan sebelumnya, tapi nanti bisa lihat di video, mungkin tersedia di malam ini juga, saya usahakan videonya bisa dilihat ya di seluruh Indonesia. Oh enggak ya, cuman yang ini aja, grup ini yang bisa lihat. Nanti ada di fitur akademik di video, nah pilih yang kelas 12C.
kalau mau pilih kelas 12 yang lain itu bisa, cuman nggak bisa dilihat. Karena khusus buat anak masing-masing. Kemarin Oke. saya Apa? itu password yang e-booknya berapa ya? Maksudnya pas saya masukin password malah error tulisannya. Suruh Harusnya di-log. sih passwordnya itu ada di kartunya. Oh, Ya, itu ada di kartunya. Di kartunya itu ada di sebelah kanan itu e-book. Nah, di situ ada video tutorial juga, video pertemuan di hari Sabtu 2 minggu yang lalu. Mungkin belum gabung semua. Nah, itu ada juga cara apa ya, tutorial lain-lainnya lah. Oke, saya lanjutkan. Kak, tadi cara ngeakses videonya gimana, Kak? Nanti kan ada fitur video ya, Oh iya, ha. Oh itu akun ya. akademik, ada e-book gitu kan, Iya ya, oke Kak. ada video. Nah, di video itu kan ada pilihan kelas, pilih kelas 12. Nah, nanti di kelas 12 pilih khusus ya, emang khusus saya aja yang direkam, yang lain belum. Nanti bisa dilihat di kelas 12, nanti cari aja 12C. Ketik aja 12C. Nanti Oke, keluar soalnya. Soalnya lagi. Takut jadi nggak jadi deh Mas, yang keluar soalnya bukan videonya. Videonya maksudnya. Oke, kita lanjut ya Omar ya. Nah, tadi kita udah belajar tentang rangkaian. Nah, sekarang ini yang paling utama di sini. Paling utama ini saya hapus aja. Kita pindahkan ke sini. Paling utama yaitu tentang susunan rangkaian hambatan. Ini mungkin SMP ada yang masih ingat, bisa jadi ya. Karena ini mirip. Ada berapa jenis di susunan rangkaian hambatannya? Bisa dibilang ada paralel gitu bukan sih? ya, betul. Bisa ada 2, ada 3 atau ada 4 tergantung. Ada susunan secara seri, paralel sama Campuran. Nah, oke, saya kasih di sini campuran. Yang terakhir yang tidak pernah dapat ya, kemungkinan besar nggak pernah dapat di SMP karena nggak ada. Yaitu paralel rangkaian delta atau nama lainnya jembatan Wheatstone. Nah, ini. Oke, kita lihat ya. Ada seri dan ada paralel. Seri itu susunannya dia berurut. Contohnya film seri misalnya. Apa yang film seri yang lagi suka ditonton ibu-ibu? Apa? Azab, Kak. Saya tahu. Gak pernah nonton gitu. Oh, Tukang bubur naik pura-pura. haji dah. Oh, itu udah lama banget. Oke. Iya, aku tahu. Kalau nggak salah yang lagi ditonton itu Arya Saloka ya. Jadi Ikatan Cinta. Oh, nggak tahu. ada di Shopee, kesel banget. Ikatan Cinta atau apa sih? Iya nih kayaknya. Iya, yang sama Amanda Manopo katanya ya, Amanda Manopo. Siapa itu? Katanya sih, saya juga jujur aja nggak pernah nonton ya. Karena saya sibuk. Sibuk ngapain? Nonton sinetron yang lain maksudnya. Astaga. Enggak. Saya nonton film detektif biasanya ya. Detektif yang ada di Fox Crime, CSI dan kawan-kawan. Oke. Mantap, Nah, Kak. ya itu membuat saya menjadi lebih curiga sama orang. Oh enggak ya. Nah ini, rangkaian seri, cirinya itu di rumah deh saya tanya. Halo Omar, kedengeran Omar? Kedengeran Pak, kedengeran. Oke. Di rumah Omar, susunannya itu seri apa paralel? Listrik di rumah Omar. Gak tahu Pak, campuran kali. Campuran. Oh, bisaan nih dia jawabnya ya. Nyari aman dia. Seri paralel campuran gitu ya. Oke, Rene di rumahnya seri paralel. Paralel mestinya. Oke, paralel mestinya. Sekarang Bisma, seri paralel. Ada yang paralel, ada yang seri, Kak. Oh, bisaan. Dia nggak mau sama campuran. Jadi ada yang seri, ada yang paralel gitu ya. Iya. Oke. Apa namanya beda sirkuit, Kak, jadinya. Oh, udah sirkuit sentul ya.
Kalau Alma apa Alma? Campuran mungkin. Oke, campuran. Oke, kemungkinan besar, kemungkinan banget ya, di rumah itu paralel. Delta malah. Oh, Kenapa? Delta. Delta enggak ya, delta. Di rumah itu kemungkinan paralel. Kenapa? Contohnya, kalau kita mau matiin TV, yang lain ikut mati nggak? Iya, kalau seri. enggak. Ya kalau seri ya, cuman kalau di rumah matiin TV ya TV yang mati, matiin lampu ya mati gitu ya. Nah kalau di rumah seri, matiin TV misalnya, Rene matiin TV, cetek, ibunya di rumah marah, ini lagi nyetrika, oh iya, nyalain lagi TV-nya gitu ya. Nah kalau seri kayak gitu, jadi di rumah itu paralel. Jadi ciri-ciri seri, dia itu lurus dan tidak bercabang. Otomatis karena tidak bercabang, satu cabang mati, maka listrik ya akan putus semuanya di situ ya. Dan kalau satu putus, apa yang terjadi? Nah, Gelap, Kak. Orang-orang marah. seri atau paralel. Kalau satu putus, maka yang lain akan tersakiti. Mati. Aduh. Wah, Aduh. Saya dengar, Kak. Saya lupa tuh. Oke, gitu ya. Jadi kalau yang satu putus, maka yang lain akan tersakiti. Tapi ada Kak, kalau yang satu putus, yang lain bersorak gembira gitu ya. Paralel. Asik ini ya. Kesempatan gua nih. pelakon. Yang enggak dong. Kan udah putus. Gimana sih? Kecuali kalau masih ya. Kecuali dulu waktu saya masih muda gitu kan. Waduh. Oh, Oke. iya. Nah ini ya, satu putus maka kalau seri yang lain akan mati. Tapi kalau paralel, satu putus yang lain tetap menyala. Di sini cara mencari hambatannya paling mudah. Biasanya ingat semua. R1 tambah R2 tambah R3. Sedangkan di sini 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Kalau seri, dia akan sama I totalnya. I total nanti seperti apa ya? I total sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Kalau paralel, I total sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Kalau seri, V total sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Kalau paralel, V total sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Oke, kita ambil contoh aja ya supaya tidak berlama-lama. Di sini misalnya rangkaian seri. Ini biar gampang dulu. Setelah ini saya minimal sampai campuran. Kalau delta itu saya biasanya buat minggu depannya. Campuran. Oke, yang gabung duluan Rene. Rene bulan apa lahir Rene? September. September. Oke. Bisma bulan apa lahir? Mei, Kak. 5. Mei, oke. Alma bulan apa lahir? Juli. Juli. 7 nih. Oke. Omar bulan apa lahir Omar? November 30. 30 November. Iya. Berarti 30 hambatannya gede banget ini nih. Oh enggak ya? Bulannya aja ya 30 November. 11 ya. Oke. Nah sekarang. Gimana cari R total? Berarti R totalnya gampang kan? Berarti 5 tambah 7 tambah 11. Itu R totalnya. Berapa tuh? 23. 23. Oke, ini saya tidak bertanggung jawab atas hasilnya kan ini bulan-bulan masing-masing ya. 23 ohm. Nah, ada hubungan antara I, R, dan V. Ada yang masih ingat hubungannya apa? Pi sama dengan ya. R kali I bukan? Iya, betul ya. I kali R. Nah, ini hubungannya. Ya, jadi V sama dengan I kali R. Jadinya, kalau nyari I, di sini tinggal V per R. 23 per 9. Jelek banget ya. 23 per 9 berapa? Kakaknya, oh my god.
2,55 ya. Cepet banget kan saya ngitungnya? Ya, Ada Oke. kalkulator. Oh, iyalah. Saya udah siapin kalkulator di meja. oh pantes. Dalam Ternyata. Jadi dalam belajar mengajar itu harus ada persiapan, termasuk murid siapin buku di sebelah laptop, siapin minum, siapin macem-macem tuh. Jangan ini cuma nyalain aja kan, bentar ngambil buku, oh bentar ngambil ini bentar gitu aja gitu ya. Jadi minimal 10 menit sebelum KBM tuh udah siap semuanya di meja. Niat bener ya, emang harus niat lah. Masa belajar dengan niat kan. Nah ini 2,55 ampere, artinya gimana? Artinya di sini 2,55, di sini 2,55, di sini 2,55. Oke? Karena arus pada ampere itu totalnya sama semua. Jadi semua sama. Nah sekarang, ini kebetulan jelek. Gak apa-apa ya. Yang penting tahu ya. Nah ini berapa V-nya di sini? Berapa V di sini? 10 koma Pak, Pak? Oh, betul. Tahu dari mana? Dikali. Dikali, karena kalau V itu I kali R. Berarti kalau nyari V di sini, berarti 10, tar. Saya hitungkan dulu ya dengan kekuatan canggih. Kekuatan canggih. Berarti ini anggap 12,75. Terus 2,55 dikali 7. Di sini 17,85. 11 dikali 2,55. 28. Loh kok bisa segini sih? Kayaknya jauh. Kayaknya enggak. Oh ini ada yang salah nggak nih? Apa yang salah? Kebalik kah? Kebalik ya. Pantesan kok besar banget gitu loh. Nah ini. Apa-apa nih ya, saya ando. Dapus lama. Bukan lamaan ini ya, enggak. Nah ini. Enaknya papan tulis virtual kayak gini nih. Jadi ini 9/23 ya. Berapa 9 bagi 23? 0,3 lebih kali. Oke, 0,39 ya. Oh, Nah ini 0,39 ampere, 0,39, 0,39. Udah, tinggal dikali. Dikali 5. Ini 1,956. Ini juga dikaliin. Nanti hasil semuanya akan sama dengan berapa? Kalau ditambahin? 9 bukan? 9 volt ya. Pasti kayak gitu? Iya, pasti. Oke, sekarang kita lihat yang paralel. Supaya, ini saya belum sholat, jadi supaya selesai. Tapi Iya. saya pengen sampai campuran. Nggak mau, karena nanggung. Kalau paralel ini saya buatin aja langsung ya. Jadi nggak usah pakai tanggalnya. Bulannya. Siapa juga pakai bulannya. Habis kadang saya nyari angka susah. Nah, misalnya gini. Ini 6 ohm misalnya, ini 3 ohm, ini 2 ohm. Tadi Omar bulan 11 gitu ya. Jadi ini 12. Supaya gampang. Nggak jadi 11. Oke. Nah, di sini nyari R total. Berarti 1/R paralel berapa? 1/2 tambah 1/3 tambah 1/6. Berapa nih? Tambahin, samain penyebutnya semua ya. Iya. 6, 3, 2, 1. Meluncur. 6. R paling 1 ohm. Apa itu? Itu hambatan paralelnya. Berapa I-nya? I itu pi per R. Berarti 12/1. Berarti 12 ampere. Artinya apa? Di sini 12 ampere, masuk ke sini 12 ampere. Nah, sekarang paralel yang sama apanya? Voltnya. Voltnya, V-nya. Iya. Sedangkan kalau I-nya dijumlahin. Oke. Karena dia sama, artinya di sini 12 volt. Di sini
12 volt. Di sini 12 volt. 12 bagi 6 berapa? 2. 2. 6. Ah, Oh, ini ya. 12 bagi 3? 4. 4. 12 bagi 6? 2. 2. 6 tambah 4 tambah 2, betul nggak 12 ampere? Iya. Betul. Oke, sampai sini siapa yang bingung? Paralel yang sama V-nya, sedangkan kalau I-nya itu ditambahin, dan ini terbukti, betul. Oke, kalau tidak ada, ini terakhir ya, kita campuran. Whetstone-nya memang biasanya tidak akan sampai. Campuran, semua kelas sudah sampai sini. Nah, ini campuran ya. Tadi bulan berapa aja tadi? Jangan mas, nanti susah. Iya sih, saya juga bisa ngebayangin ini susah. Jadi biar gampang, kalau nggak salah, biar gampang gitu ya. Ini berapa nih kalau diparalelin? 6, 2, 3, 4 ya? 3, Kak. Apaan? Mencari apa? Ini kalau diparalelin berapa? 3/6. 3/6, Kak. Iya 3/6. 2. 2. Gini kan maksudnya, 6, 2 tambah 1. 6/3 ya. Berarti 2 ya. 2, 10. Biar gampang, ini 6. Nah, begini. Oh, nyanyi kan? Ada yang nyanyi. Oke, 48 volt. Oke, ini bagian Rene. Ini bagian Bisma. Ini bagian Alma. Ini bagian Omar. Setuju? Yuk, Kak. Setuju aja lah. Nggak setuju juga tetap saya tanya. Oke. Ya iyalah. Terakhir ya ini ya. Oke, saya akan hitung rangkaian R para ini R totalnya. Bagaimana cari R totalnya? Aduh. R totalnya gimana cara nyarinya? Diapain dulu? Udah lupa nih kali ini. Ini kita paralelkan dulu. Ya, ingat kita paralelkan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Hasil paralelnya terus tambah sama seri, Pak. Ya, makanya kita bikin harus kayak gini berurut. Kalau belum jago, kalau udah jago sih boleh. Nah, ini 2 ohm tadi ya dari sini ya. 1/3 tambah 1/6 udah gitu dibalik. Siapa yang bingung gambarnya kayak gini? Oh, ini 48 sih, ini 2, 10. Kalau yang saya bikin sengaja bagus, tapi ya udahlah ya. Kak, itu emang hasilnya dibalik Kak, jadi 2 ohm gitu, Kak. Iya, karena R paralel. Jadi R paralelnya harus naik ke atas. Jadi dia dibalik. Oke. Ini tadi 2, 10, 16. Berarti 32 aja deh. Jangan gede-gede. Oke. Siapa yang bingung bilang sebelum kita lanjut. Kenapa bisa jadi 2 ohm dan gambarnya seperti ini? 2 itu gara-gara seri jadinya ini kan nggak ada pecahan kan? Gara-gara ini kita cari R paralelnya. Gini ya. Habis itu dibalik. Habis itu harus dibalik. Karena memang yang dicari R paralel. Bukan 1/R paralel. Oke. Oh, kalau 1/R paralel baru itu tadi nggak bisa dibalik. Cuman kan kita cari R paralel. Jadi kan ini tadi 2 tambah 1 ya. Nah, jadinya 1/R paralelnya 3/6. Berarti R paralelnya dibalik. Oke. Siapa lagi yang bingung? Nggak ada. Jadi sekarang rangkaiannya sudah berubah. Dia tidak seperti yang dulu lagi. Dia sudah menjadi lebih lucu. Makasih.
Nah, ini. Sekarang udah gini diapain? Dicari mungkin. Diserikan. Oke. Nah, begini. Ini berapa nih? 16, Kak. 16 ohm. Siapa yang bingung? Nggak ada. Udah gini diapain? Dicari I-nya. Dicari Cari I-nya. Kak. I itu rumusnya I per R. I per R. I-nya jadi berapa? 2. 2. 2 ampere. Oke. 2 ampere. Artinya di sini 2 ampere. Oke, pertanyaannya. Berapa semuanya, nih buat semuanya, berapa I dan V di masing-masing namanya? Berapa arus di 8 ohm buat Rene, berapa V di 8 ohm buat Rene, berapa I di 3 ohm buat Bisma, I di 6 ohm buat Alma, begitu juga voltnya dicari dan Omar, oke? Karena yang datang duluan ini Rene, maka yang saya tanya duluan itu Omar. Siap, Pak. Oke. Saya sudah takut. Saya tahu karena merasa, aduh gimana nih. Jadi untuk kayak gini kita cari yang belakang joinnya itu yang saya tanya duluan. Tapi saya yakin Omar bisa lah. Oke Omar, berapa arus yang melewati Omar? Yang O itu, Pak. Ya, oh itu Omar. Yang 6 ohm. Berapa arusnya Omar? I-nya kan, Pak? Arusnya Omar berapa? Yang ditanya I-nya kan? I-nya sama V-nya. Oh. I-nya berapa? Ini kan seri. I totalnya 2 ampere. Kalau ini 2 ampere, tadinya ini rangkaiannya apa Omar? Seri ya, jadi 32 dong. Seri. Berarti kalau di sini 2 ampere, berarti di sini berapa ampere? 3. Seri yang sama apanya? V-nya. V-nya. Seri yang sama, seri. Seri I-nya. Oh iya benar. Iya, 2. Sama. Kembali. Salah. Berarti di sini berapa ampere? 2 juga ya. 2. 2 ampere. Berapa ampere? 2. 2 ampere. Berapa ampere? 2 juga. 2 ampere karena tadinya dia seri. Oke, jadi saya kembali lagi. Berarti berapa ampere Omar? 2. 2 ampere. Berapa volt Omar? Yang O kan tadi? Iya, yang 6 ohm. Berapa volt? Koma ya sudah, Pak? Atau Enggak, bulat. Itu bulat. bulat ya? Berapa volt? Atau yang lain bisa jawab, bantu jawab berapa volt? Yang Omar tuh yang mana? Omar tuh yang 6 ohm. Berapa volt? Bukan volt semuanya kan? 12 bukan Kak? 12. Oke, kenapa Bisma 12 volt? Rumus Dikali ya, Pak? ya, Kak. Hampir sama itu. Dikali R, Tidak Kak. dikalikan. Makanya kenapa kita cari I duluan? Karena kalau nyari volt gampang. I kali R. 12 volt. Oke, siapa yang bingung sampai sini? Kenapa ini 2 ampere dan 12 volt? Siapa yang bingung? Tadi kan pakai rumus yang V sama dengan I kali R kan? Betul. Oke. Saya mau Selalu 32 itu bagi. terus. Nggak apa-apa Omar ya. Minggu depan masih ada kesempatan. Pokoknya nanti minggu depan kita ke rangkaian delta sama persis. Ini pasti saya tanya semua. Insya Allah saya tanya semua. Oke. Sekarang Alma. Berapa arus Ya yang tadi yang melewati? 6 kan ya? Iya. 12 juga bukan? Berapa yang melewati arus yang melewati Alma dan berapa voltnya? I-nya 2. I-nya 2. I-nya 2 kali 6, 12. Oh, 2 kali 6, 12. Oke. Sekarang ini belum tentu benar ya.
Kenapa saya nggak mau bahas? Karena ada Bisma. Oke. Caranya mirip. Ya, Ya. Oke, Bisma. Oh, gara-gara ada Bisma. Oke, Bisma. Kenapa Bisma? I-nya berapa Bisma dan V-nya berapa? ini Kak, saya bingung yang I-nya Kak. Saya tanya. Bingung yang I-nya. Yang di Kalau gitu paralel V-nya atau deh. seri, Mas? Apa? Yang ini itu ngomonginnya yang di bawah atau yang di atas, yang udah dijadiin seri atau paralel? Yang khusus yang Alma, yang 6 ohm. Oh, oke. Khusus yang Alma. Oke, sekarang Bisma, khusus yang Bisma, yang 3 ohm. Berapa I-nya, berapa V-nya? Bisma bingung apanya? Cara nyari I-nya Kak. Oke, cari V-nya gimana? Kalau Berapa V-nya? V-nya itu, aduh saya lupa juga. Bentar. Itu bukan Kak, 6 bukan Kak. Oke. 4. Berapa? Bentar, V-nya tuh harusnya karena paralel nih, tunggu kan Kan seharusnya 8 bukan sih Kak? Nggak tahu, saya bingung. Oke, enggak. Coba. Sekarang saya kasih clue. Tadi kalau ini tadinya seri, maka saya tulis I-nya. Ini tadinya apa? Paralel. Paralel, yang sama apanya? Paralel apa yang sama F-nya bukan Kak? F-nya sama. V-nya yang sama. Yang sama V-nya, V-nya. Berarti V-nya di sini berapa? 32. V-nya di sini berapa? 32. 4. Oh, yang di situnya. Betul. Kalau 32 itu V total. Tapi kalau V yang di sini yang tadinya paralel itu hanya 4. Siapa yang bingung? Sampai sini. Tadi cara dapat 4-nya kayak gimana Kak? 4 2 dikali 2. Ini kan iya. harusnya 2. Ya. Kenapa harusnya 2? Karena dia seri. Iya. Kalau dia seri, kita tulis 2 semua. Kenapa kita cari V-nya? Karena paralel. Kalau paralel yang sama apanya? V-nya ya. V-nya. Jadi di sini 4 volt, di sini 4 volt. Karena paralel yang sama V-nya. Maka saya kasih semua 4 volt semua. Siapa yang bingung sampai sini? Samanya cuma di bagian Berarti paralel juga ya Kak. Jadi kalau awalnya 32 belum tentu sama kan itu. 32 itu kan campuran. Oh, iya ya. Kecuali tadi murni. Nah, kalau ini 12 itu ya buat semuanya, orang dia paralel, nggak, kecuali ada hambatan di sini nih. Ada hambatan lagi di situ. Betul, dan itu beda lagi. Oh, gitu. Oke, siapa yang bingung di sini 4 volt, di sini 4 volt. Siapa yang bingung? Jelas Kak. Jelas, kalau bareng-bareng jelas ya? Iya Kak. Iya. Oke, nggak apa-apa. Nah, juga belajar. Nanti kalau bingung lihat lagi videonya. Berarti Tapi harusnya ngerti apa? I-nya yang di atas jadi gimana? Itu dia di bagian Alma. Itu apa rumusnya Alma? I V per R. Berarti berapa? V di sini, R di sini berapa? Di sini nih. 4 per 6 gitu. 4/6. Iya. Wow. Di sini, Bisma, berapa I-nya Bisma? 4/3 Kak. 4/3. 4/6 tambah 4/3 berapa? Gitu jadi. Atau enggak punya saya itu jadi 8/6. 6. 4/6 tambah 8/6? Apa? Jadi 12 Kak, 12/6. 12/6 berapa? Jadi 2 ya. 2. Di sini masuk 2 ampere. Berarti kalau di paralel I-nya total. Oh, jadi betul dong. tadi I-nya tuh di gitu. Masuk sama, keluar sama kan Kak? Harus. Kalau enggak kemana gitu. Nah, ini 2 ampere, di sini 8/6, di sini 4/6. Sampai sini siapa yang bingung? 8/6 itu 4/3. Sama kayak 2A gitu kan. 4/3. Jadi yang supaya 2 ampere. Bisma sama saya itu sama kayak yang di luar gitu. Bisma sama Alma karena paralel berarti sama V-nya. Mencari arus ya tinggal dibagi di masing-masing. Iya, oke. Ini 12 paralel sama semua. Nyari arusnya ya 12/2, 12/3, 12/6. Berarti kalau ada soal yang paralel gitu, dibikin seri dulu baru dimasukinnya tapi ke paralel lagi gitu ya? Ya, jadi kita harus bikin urutannya. Dari sini berubah jadi sini berubah jadi sini. 16 tadinya seri, berarti yang sama I-nya.
Sekarang ini tadinya paralel. Oh, berarti yang sama V-nya. Cari dulu V-nya, taruh V-nya langsung di paralelnya. Oke. Terakhir di hari ini, yang pertama datang dan yang terakhir menjawab, Rene. Berapa Rene I-nya di sini? I-nya 2. I-nya 2. Udah ada ya. Oke, 2 ampere. Itu untungnya ya kalau datang awal. 2 ampere. Berapa V-nya? 16. 16. 16 tambah 4 berapa? 20. Tambah 12? 32. 32. Nah ini kalau seri V-nya ditambahin I-nya sama semua 2 ampere, 2 ampere, 2 ampere. Nah untuk mencari V masing-masing ya I kali R masing-masing. Kalau tadinya paralel, ya V-nya yang kita kalikan. 2 kali 2, 4. Berarti sini 4, sini 4. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Jelas, Kak. Jelas ya? Aman, Kak. Ini Oke, aman kayaknya ya. Ngerti saya ingat deh Kak ini. Ini dulu di apa? Kak. Diurutin jadi Betul. gitu. Kenapa gambarnya kenapa harus saya gambar ini berubah ke sini, ini berubah ke sini. Ini tadinya seri sama I-nya, cari I-nya dulu ketemu. Tadinya paralel, cari V-nya, taruh di sini. Gitu terus. Karena nanti soalnya tidak semudah ini ya. Tapi yang jelas kalau ini ngerti harusnya sih ya gampang lah. Oke. Jika tidak ditanyakan, kita cukupkan. Minggu depan jam berapa? Jam 3 ya. Ya, jam 3. Jam Jam 3. 15 ya. Jadi ini sengaja saya lebihkan, takutnya saya lihat jadwal. Kenapa jam 15? Karena saya jam 4:30 sudah ada jadwal yang lain. Jadi ya udah gitu, wayahna gitu ya. Jadi tahun lalu aja saya ada yang jam 5 sore, jam 9:30, jam 5 subuh maksudnya. Jam 5 subuh, jam 9:30 malam karena udah penuh. Nah Itu ini tugas maaf sokap dulu. ya apa-apa. Yang tugas yang bikin ini gimana? Oke. Yang tugas nanti saya kirimkan Omar yang baru datang. Nanti saya kasih target yang harus terpenuhi sampai bulan Maret ya. Di situ ada fisika, kimia, matematika, biologi dan kawan-kawan TPS itu harus. Nah, nanti tugasnya saya kasih bikin kegiatan harian dari bangun sampai tidur lagi. Saya udah ada itu aja. Jadi dari bangun tidur jam berapa Senin sampai Sabtu. Sampai Bikin. Maret, Pak. Hanya seminggu. Tugas Mulai bikin. hari ini minggu depan. Kumpulinnya minggu depan. Nah itu bikin hanya seminggu itu, tapi itu berlaku untuk ya sampai lulus lah. Ya misalnya bangun tidur jam 4. Udah gitu saya buat Saya yang jam muslim 2 sholat subuh. Nah yang jam 2 malam sholat tahajud dulu, baca dulu dan kawan-kawan. Terus misalnya makan, udah gitu sekolah, habis pulang sekolah saya belajar ini, habis ini, nah itu bikin Senin sampai Sabtu. Dan itu harus dilakukan, karena untuk mencapai cita-cita masuk PTN Unpad yang lain itu tidak bisa hanya dengan nonton, TikTokan, IG, itu nggak bisa gitu. Kalau emang bisa kayak gitu ya ngapain les, ngapain belajar ya. Oke? Jadi ini saya kirimin. Kenapa, Omar? Gue dicatatnya. Dikumpulkan minggu depan, jadi boleh. Catat apa gimana tuh? Saya kasih template Excel, nanti dikumpulkan Excelnya. Kalau emang udah punya sendiri ya silakan aja. Karena ada yang udah punya, saya udah buat ya bagus. Cuma saya pengen tahu seperti apa rencana dari Senin sampai Sabtu. Belajarnya kapan? Jam berapa sampai jam berapa? Itu yang harus dipatuhi. Kemarin ada yang semalam ada yang hubungi saya, gap year dia 2 tahun dan dia mau gap year tahun ketiga, kesempatan terakhir. Saya tanyain belajar nggak? Belajar. Ini belajar nggak? Iya. Konsisten enggak? Ya yang kurang itu konsisten dalam belajar. Ya, jadi jangan ya pelajaran-pelajaran dari kakak kelas harus kita ambil yang baiknya. Oke? Segitu dulu. Ini saya cukupkan, nanti materinya bisa PDF-nya bisa di-download di e-book, kemudian videonya bisa lihat di video nanti. Terus tugasnya nanti dan target-target yang tercapai sampai bulan Maret saya kirimkan melalui Bisma boleh ya, melalui Bisma, nanti Bisma kirimkan ke grup ya, grupnya masing-masing. Oke.
Jika tidak ditanyakan, kita cukupkan. Kita tutup dengan doa penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas. Oke, Terima sama-sama. kasih, Kak. Dadah, Yo, Pak. Jika yo.